Oke, tapi kalau kita ngomongin insecure, menurut Lazwa nih, insecure itu sebenarnya apa sih? Rasa insecure itu kayak waktu kita udah ngerasa ada yang kurang dari diri kita, ada yang salah dari diri kita, ada yang ketidakpercayaan diri yang merampas 0, berapa persen dari diri kita tuh, kepercayaan diri berapa persen dari diri kita tuh itu udah disebut insecure nggak sih Kak? Gimana cara kamu bisa sembuh dari masa kamu merasa gitu? Stop comparing yourself to others karena setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing, setiap orang punya perjalanan masing-masing juga. Jadi mulai dari itu sih Nasya dulu, mulai stop comparing dan start making something gitu. Boleh dong nyanyiin satu bait lagu. Ada rasa sayangmu, maafkan semua yang menyakitimu, kau kan temukan bahagia. Halo, berjumpa lagi dengan saya Anastasia dalam podcast Seksi Yang Atas PBP KJI. Dengan kali ini narasumber kita ada seorang bintang dari Medan, yakni Nasya Zahira. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak apa kabarnya? Baik juga, puji Tuhan. Apa nih kesibukannya kali? Sekarang Nasya kuliah tapi sambil kerja. Kuliah ini lumayan begitu. Penjuang banget ya. Di mana nih Nasya? Nasya di FK USU. Dia ke USU berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Wah, keren banget ya. Sambil kerja sambil belajar juga ya Nasya. Nah, Nasya nih berarti boleh diperkenalan dulu nih karena pertama kali ya hadir di podcast kita. Boleh perkenalan dulu sama penonton kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Zahira. Apa lagi ya Kak yang bisa dikenalkan? Berarti lahir di Medan ya? Iya, Nasya lahir di Medan. Sekarang Nasya 19 tahun. 19 tahun. Berarti selama ini berkarir di musik ya? Sebelumnya ya. Udah pernah ikut apa aja nih Nasya nih? Nasya tuh dulu kalau di musik, Nasya itu top 5 Indonesian Idol Junior tahun 2018. Tapi sekarang Nasya fokus di kuliah aja. Iya sambil berkarya sih. Ya. Tahun 2018 ya waktu itu ya? Berarti sekali tuh ikut langsung menang top 5 ya? Itu pertama kali Nasya ikut audisi gitu. Oh, audisi aja sama kali langsung top 5. Wow, luar biasa. Tapi itu sebenarnya di tahun yang sama Nasya tuh ikut 2 ajang. Tapi ajang yang pertama di bilik pertama tuh nggak usah ikut wajibnya. Iya, jadi ikut yang idol terus alhamdulillah lolos. Alhamdulillah, keren banget sih memang. Terima kasih. Oke, nah berarti sekarang lagi sambil kuliah di kedokteran ya, sambil juga berkarir ya. Nah hari ini kita mau ngobrolin tentang insecure. Orang-orang pasti sering banget nih ngerasa kayak dirinya tuh kurang cukup, nggak percaya diri. Terutama mungkin dengan sekarang kita terekspos sosial media yang ya pasti banyak banget faktornya sama kepercayaan diri kita. Tapi kalau dari Nasya sendiri nih sebagai seorang bintang ya, kira-kira pernah nggak sih ngerasa insecure? Pernah sih Pak, kayaknya semua orang pasti pernah gak sih merasa insecure, dan itu tuh comes tiba-tiba gitu gak sih Kak? Tanpa disadari juga ternyata ada perasaan insecure timbul gitu, walaupun dia cuma sepercik gitu kan. Cuman Nasya tuh orangnya lumayan sering ngerasain kayak gitu sih. Cuman kadang-kadang kan ngerinya tuh sekarang kalau misalnya kita bilang kita pernah, di mata orang yang merasa harusnya kita nggak pernah, kita bisa dibilang merendah itu kuarakan ya aneh ya. Tapi rasanya tuh semua orang pernah, karena semua orang pasti kayak kita sendiri tuh pasti tahu imperfection kita di mana, karena kita yang paling memperhatikan diri sendiri gitu kan. Jadi pernah sih. Oke, tapi kalau kita ngomongin insecure, menurut Lazwa nih, insecure itu sebenarnya apa sih? Rasa insecure itu kayak waktu kita udah ngerasa ada yang kurang dari diri kita, ada yang salah dari diri kita, ada yang ketidakpercayaan diri yang merampas 0, berapa persen dari diri kita tuh, kepercayaan diri berapa persen dari diri kita tuh itu udah disebut insecure nggak sih Kak? Kalau dari Nasya sendiri menurut Nasya apa sih tanda-tanda orang tuh mengalami insecure? Pastinya tuh kehilangan kepercayaan diri yang pertama. Terus nyalahin diri sendiri juga kadang, kayak kenapa sih nggak sebaik ini, nggak sebaik itu, nggak bisa kayak dia gitu. Terus kebanyakan bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Terusnya
pokoknya masalah utamanya adalah ketidakpercayaan diri dan akhirnya blaming ourselves gitu kan. Oke, jadi kalau dari Nazwa nih, menurut Nazwa apa sih yang harus dilakukan supaya orang tuh punya self-esteem atau kepercayaan diri yang cukup? Selain itu harus tinggi, tapi cukup untuk dia bertahan misalnya kayak gitu. Kalau menurut Nashwa, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sebenarnya kekurangan ini nggak selalu jadi nggak selalu jadi kekurangan yang harus dianggap sebagai kelemahan gitu. Bisa jadi semua orang pasti punya sisi luar biasa masing-masing di kayak di hal yang sendiri-sendiri juga. Jadi nggak bisa dibandingin pencapaian orang lain sama pencapaian kita gitu. Jadi menurut Nasya tuh yang harus banget kita punya itu adalah kita harus tahu kemampuan kita sendiri dan kita harus explore itu. Dan ngerasa cukup itu bukan karena kita kayak oke, aku cukup, aku lebih ini daripada dia, jadi aku ngerasa cukup gitu. Nggak gitu menurut Tasya. Jadi menurut Tasya tuh rasa cukup itu bisa kita ciptakan dari rasa bersyukur, dari rasa kayak enough sama semua yang kita punya, dan juga menciptakan surroundings yang nyaman. Dan juga kan kalau misalnya surroundings kita tuh negatif, pasti kitanya ke bawah negatif. Jadi pastinya harus dari lingkungan juga mendukung untuk nge-boost kepercayaan diri kita gitu sih. Jadi emang harus rasa bersyukurnya, terus rasa mau explore diri sendiri itu harus besar gitu menurut Nasya. Oke, tadi Mbak Nasya, kamu kan udah 5 tahun lebih berarti ya karir dalam industri musik di Indonesia ya. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih pernah merasa wah semenjak masuk industri musik dan makin sampai insecure, makin rentan terhadap dan kesehatan mental kamu? Jadi gimana? Sebenarnya dulu tuh Nasya pernah Kak, waktu 2021 atau 2020 gitu. Nasya tuh benar-benar Nasya tuh sebenarnya orangnya cuek, tapi waktu itu benar-benar insecure banget karena gara-gara suatu hari tuh dibandingin lah sama orang-orang lain, dan akhirnya Nasya tuh yang kayak mempertanyakan kayak iya ya apa aku seburuk ini gitu. Akhirnya Nasya tuh sempat delete Instagram kayak 2 bulanan gitu karena gak sanggup lagi ngebacainnya, karena akhirnya ngaruh ke mental kan, akhirnya down, akhirnya gak percaya diri, kayak ketemu orang baru tuh takut, terus ngerasa di satu ruangan tuh kayak Nasya tuh yang paling buruk gitu, yang paling kayak aduh aku nih yang paling jelek di sini, aku yang paling nggak banget di sini, aku yang paling nggak potensial di sini gitu kalau misalnya ketemu sama teman-teman gitu. Jadi akhirnya dari situ misalnya kayak oh nggak bisa nih, kayaknya harus diri sendiri yang harus ngebangkitin, karena kayak waktu itu denger kata orang lain tuh yang kayak enggak loh, nggak kayak gitu, tapi kita tuh tetap denial gitu, tetap kayak nggak mungkin, paling deh gitu basa-basi doang gitu. Akhirnya Nasya kayak oke, mulai dari sekarang aku harus terima kalau mungkin emang pencapaian orang beda-beda di waktu yang berbeda juga, dan selama aku tahu aku berusahanya sekeras mungkin dan sekeras aku bisa, kenapa aku harus insecure, kenapa aku harus ngerasa nggak cukup gitu. Malah harusnya bersyukur kan sama pencapaian diri sendiri, karena sebenarnya ya kita sendiri yang tahu perjuangan kita kayak apa gitu kan. Kayak teman-teman seorang Rasya yang sekarang aja pernah mau ngerasain yang namanya insecure sampai segitunya, dan teman-teman juga harus tahu bahwa kayak kata Najwa ya, kita punya timeline masing-masing gitu kan. Jadi jangan membandingkan langsung apple to apple pengalaman kita ya. Tapi kalau waktu kamu itu gimana cara kamu bisa sembuh dari masa down gitu? Oke, jadi yang pertama lingkungan tuh berpengaruh banget Kak. Waktu SMA aku kurang kayak percaya diri tuh gara-gara mungkin apa yang aku dengar tuh kayak mempengaruhi mindset aku sendiri. Carilah lingkungan yang benar-benar support kalian mentally dan juga pokoknya bisa bikin bahagia gitu. Terus positif. Terus yang kedua, dari diri sendiri juga rasa bersyukur harus ditingkatin, dan juga semakin kalian explore passion dan kayak hal-hal yang yang bisa bikin diri kalian itu beda itu bukan berarti kalian harus luar biasa, tapi apa yang menjadi suatu hal ini kayak senjata lah buat diri sendiri gitu. Apa yang bikin kalian beda dari orang lain, dan apa yang kalian gini deh, aku tuh selalu dari dalam diri aku selalu kayak oke, kalau nggak kita yang suka sama diri kita, gimana orang lain mau suka sama diri kita. Jadi dari kita sendiri juga harus ada kemauan, harus ada kepercayaan diri, baru kita bisa ngeyakinin orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin juga sama diri kita, gimana cara kita ngeyakinin orang lain gitu kan. Pokoknya intinya
harus dikubur lah perasaan-perasaan aku nggak ini dia, aku nggak itu dia. Stop comparing yourself to others, karena setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing, setiap orang punya perjalanan masing-masing juga. Jadi mulai dari itu sih Nasya dulu, mulai stop comparing dan start making something gitu. Tapi Nas, pasti kamu juga punya banyak fans yang sekarang. Pernah nggak sih ada pengalaman kalau misalnya fans kamu tuh ngasih komen yang kayak nyakitin atau mungkin misalkan Twitter sendiri kayak ngasih negative vibes tuh pernah? Karena kan Nesa tuh dulu pernah promo film dan Nesa pernah dijambak tanpa Kalau ada terus iya, jadi kayak orang tuh sampai keselnya tuh sampai kayak kamu gitu. Jadi emang pernah sih, apalagi pas awal masuk kuliah juga banyak banget ya hate speech yang kayak tuduhan-tuduhan yang wah luar biasa. Jadi Nasya tuh kebetulan ayah juga diusul, dan waktu itu Nasya tuh benar-benar kayak dibilang ini gara-gara ini. Terus dulu tuh Nasya juga BA ruang guru pas kayak terus dulu dibilang iyalah nggak mungkin nggak lulus kan dia yang ruang guru gitu. Kayak apa waktu itu ruang guru tidak ada sampai tahun jadi kalian awal Nasya apa lu sebenarnya pas SMA belum struggling sama sekolah karena Nasya juga dulu sekolah sambil kerja, jadi ujiannya hari Senin, Nasya baru sampai Medan itu Senin subuh. Iya, dan Nasya tuh Minggu tuh masih kerja. Ini maksudnya kayak emang perjuangannya luar biasa sih Nasya pas SMA, dan ngebaca komen kayak gitu tuh rasanya kayak kamu tidak tahu yang sih ada apa gitu. Iya, Nasya tuh sempat kayak dimotivated gitu pas semester 1 juga, kayak udahlah mau belajar mau nggak belajar kayaknya sama aja ujungnya gitu. Mungkin kayak gitu sih, mungkin lebih ke orang tuh jadi ragu sama diri Nasya sendiri dan Nasya tuh ikutan ragu gitu, padahal itu kalau dipikir-pikir ya yang tahu kan Nasya ya sebenarnya gitu, tapi itu mempengaruhi banget loh Kak. Nah teman-teman datang bener juga kalau kata Nasya kan kayak yang tahu kan aku, yang tahu aku ya apa yang pada dari mereka yang nggak berjuang salah Oke. Dan kalau misalnya Nasya sendiri nih selama sekarang yang dari kedokteran ya, gimana sih Nas untuk atur stresor yang dari kedokteran di tahun dan stresor dari pekerjaan? Apa sih tips kamu nih buat teman-teman yang mungkin struggling hal yang sama nih? Ya sekolah sambil bekerja. Kalau di Indonesia itu yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan waktu buat diri sendiri. Jadi diri sendiri juga harus senang walaupun ada stres, tapi kita dibawa happy aja kan Kak. Kayak tetap main sama teman-teman, disempet-sempetin. Terus kayak ada loh satu hari di mana yang Nasya emang nggak bisa lagi belajar, itu Nasya nggak paksa belajar dan Nasya tuh kayak cuman quality time, nonton, tiduran gitu. Tapi ya besoknya balik lagi kayak ingat lagi sama goalsnya, kan emang mau jadi dokter, emang mau ada goals tertentu lah, itu dikejar lagi gitu. Cuman emang take a break gitu sih. Nasya nggak pernah forsir buat kayak maksain harus ini harus itu harus belajar segini jam gitu, karena kalau dipaksa juga nggak connect lagi sebenarnya kepalanya. Jadi kayak me time-nya harus ada juga, terus quality time bareng teman-teman, bareng keluarga. Jadi itu tuh Nasya tetap ngelakuin gitu. Harus balance kalau batasan juga ya. Iya benar. Lanjut kapan harus betul. Oke, keren banget nih diskusi sama Nazar. Coba nih pesan dong Nazar nih buat teman-teman yang mungkin nonton podcast kita hari ini. Kira-kira apa sih gimana apa sih pesan dari Nazar untuk mengatasi insecure dari mereka? Oke. Buat Nasya, ke teman-teman dari Nasya buat teman-teman, jangan bandingin diri sama orang-orang lain karena kita semua tuh punya timeline yang berbeda. Dan juga kalau kalian masih muda apalagi gali passion kalian dari umur sekarang, karena kita sendiri yang harus mencari-cari di mana titik kekuatan kita sebagai orang ya. Jadi kayak harus benar-benar, apalagi masih muda tuh sayang banget kalau misalnya nggak digali. Jadi benar-benar harus explore passion kalian sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari umur sekarang. Dan juga pokoknya intinya harus ditingkatin lagi rasa bersyukurnya, harus percaya diri karena kepercayaan diri kita itu memancar auranya ke orang-orang sekitar kita. Jadi harus percaya sama diri sendiri, dan juga mungkin jadi orang yang menyenangkan itu selalu berbekas di hati orang. Bukan dari Nasya ini kayak vibes positif kita tuh selalu melekat di hati orang kalau misalnya kita menebarkan kegembiraan. Tapi langsung tutup nih, boleh dong yang satu bait lagu. Boleh. Jadi Kak, sebenarnya Nasya tuh baru rilis lagu juga, judulnya Temu Bahagia, dan ini tuh juga Nasya tulis itu waktu Nasya ngerasa kayak insecure gitu. Kayak Nasya nyanyiin resnya. Percayalah
aku mampu hadapi terima rasa suaramu maafkan semua yang menyakitimu. Kau kan temukan bahagia. Wah, seru banget ya bincang kita sama Nashwa nih, seorang mahasiswi kedokteran sambil penyanyi juga, sambil berkarir juga. Nah, buat teman-teman tentunya harus semangat juga nih untuk memperjuangkan mimpinya ya, Nash ya. Nah, teman-teman juga berarti di sini bisa belajar dari Nashwa gimana sih caranya untuk menghandle insecurity atau rasa tidak percaya diri. Bahkan seorang bintang pun bisa loh ternyata merasa insecure. Nah, Nashwa, sebelum kita tutup nih, boleh nih kamu promosikan dulu nih sosial media kamu atau buat teman-teman yang pengen ikutin kehidupan Nashwa. Boleh dong. Boleh follow Nashwa di Instagram @nashwa NASHWAAAZ. TikToknya Nashwa NASHWAA.Zahira. Dah. Oke, boleh ya teman-teman buat update kehidupan Nashwa nih nantinya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa punya gejala terkait dengan kesehatan mental dan butuhkan bantuan, jangan lupa untuk cari bantuan profesional ataupun ke psikiater. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih, bye-bye. Bye.